Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Ena. Dan di video kali ini Catatan Ena bakalan menanam tanaman begonia ya. Ini ada yang dari batang. Kemudian ini ada beberapa jenis tanaman begonia yang saya lakukan dengan cara stek daun, tapi ini saya sudah rendam ya, kurang lebih sekitar 10 jaman. Agar apa? Bagian daunnya ini tetap segar. Dan ini saya memilih daun-daunan dari tanaman begonia ini yang memang sudah tua. Dan saya rencana bakalan melakukan perbanyakan tanaman begonia ini dengan cara stek batang daun dan nanti juga dengan cara stek daunnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan yang jelas bakal tanaman begonia ya, ini, dan yang kedua adalah gunting. Kemudian di sini saya ada 2 pot, dan di sini saya metannya menggunakan metan dari daun-daunan yang sudah mulai membusuk ya. Dan kebetulan kalau di desa itu untuk mendapatkan metan-metan seperti ini itu masih mudah. Dan bagaimana saya melakukannya? Langsung saja simak videonya. Dan seperti yang dilakukan banyak orang ya, untuk melakukan perbanyakan tanaman begonia ini bisa dilakukan dengan cara stek batang. Dan di sini saya mencoba satu ya. Ini sudah sekitar 2 mingguan. Ini daun masih terlihat sangat segar, dan di bagian batangnya sini ini sudah mulai akan muncul satu tunas baru. Dan ini memang ya, berarti tanaman begonia itu bisa diperbanyak dengan cara stek batang daun. Dan bagaimana caranya ya? Langsung saja ikuti tip-tip berikut ini. Dan ketika ini batangnya dan daunnya ini masih utuh seperti ini, saya akan langsung saja menancapkan seperti ini ya. Ini juga keadaan daunnya ini juga masih bagus. Dan ketika melakukan perbanyakan dengan cara direndam dulu, itu daunnya itu tetap masih segar. Jadi berkemungkinan besar sekali ya untuk tanaman ini bisa tumbuh. Dan perhatikan juga ketika memperbanyak tanaman begonia dengan cara stek batang daun ini, ketika di bagian batangnya ini sudah terlihat membusuk, alangkah baiknya dipotong. Tapi ini masih dalam keadaan bagus ya, jadi tidak perlu dipotong. Dan ketika nampak daun yang sudah seperti ini alangkah baiknya dipotong ya. Seperti ini. Sekiranya dalam penanaman tanaman begonia, ketika sudah tidak ada lagi yang daun kering ataupun membusuk seperti ini, untuk mengawali penanamannya itu tidak mudah membusuk. Tapi apabila ini dibiarkan begitu saja ya dalam penanamannya, maka biasanya akan memudahkan daunnya itu lebih cepat membusuk daripada pertumbuhan akar dari stekan batang tanaman begonia ini. Dan ketika memperbanyak tanaman begonia ini dengan cara stek batang seperti ini ya, misalnya ini dipotong ukuran segini, ini sudah tidak bakalan bisa menjadi ataupun menumbuhkan tunas baru. Jadi tetap dengan dikasih bagian daunnya ini ya, karena apabila hanya batangnya seperti ini tidak bakalan tumbuh, ini akan membusuk. Dan untuk menanamnya ini tinggal bisa langsung ditancapkan ya, seperti ini ya. Dan untuk melakukan cara stek daunnya, ini pada bagian
pada bagian daunnya ini terdapat guratan-guratan kayak batang di daunnya ya, serat-serat pada daunnya. Ini memotongnya seperti ini. Harus diikutkan pada daunnya itu ada guratan-guratan ini, semacam kayak serat daun ya, seperti ini. Nah, ini juga masih nampak ya, ini ada. Nah, seperti ini ya. Karena ini adalah bakal untuk menumbuhkan tunas baru tanaman begonia, bagian guratan-guratan ini ataupun urat-urat daun tanaman begonia. Dan untuk awal penanaman ataupun berbanyak tanaman begonia ini bisa dilakukan penyiraman. Dan untuk penyiraman tahap berikutnya, menunggu hingga bagian tanahnya itu sudah terlihat kering ya, bukan kering sekali tapi sudah terlihat agak kering untuk penyiraman yang kedua dan seterusnya. Dan demikian informasi dari catatan Ena bagaimana cara memperbanyak tanaman begonia dengan cara stek batang dan dengan cara stek daun. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.